Besok saya mau pergi lagi, jadi saya bakal buat prisma banyak gitu malam ini, hari ini gitu pokoknya. Saya bakal spam as much as I can, terus ya gitu deh, karena saya takut ntar kedepannya tuh jadi jarang spam lagi gitu loh. Moodnya juga lagi naik turun banget guys, gak tau deh kenapa. Tiba-tiba nih ya pengen ngejual squishy yang di box yang mana ya, pokoknya yang squishy yang baru-baru ya hal-hal ini tuh guys, saya pengen ngejualin semua, gak tau deh kenapa. Random banget gak sih moodnya, tapi ya emang gitu, gak tau deh kenapa. Guys, kalian pernah gak sih ngejualin squishy kalian terus kalian kayak nyesel gitu? Kalau kalian pernah, kalian habis itu gimana tuh? Kalian beli lagi squishy-nya atau enggak? Kalau itu guys, alasan saya pas itu bilangnya gak mau ngejual-jualin squishy kan, takutnya gitu, makanya kalau yang ngejual squishy mau pikir bulat-bulat dulu. Takutnya nyesel gitu, karena most of squishy yang jual tuh squishy lama, and gak ada lagi yang jual gitu kan. Kalian kalau pernah nyesel jual squishy apa nih guys? Coba komen di bawah. Third spam guys. Squishy lama tuh emang pada enak-enak banget ya, kayak squishy di sini nih ya, squishy dari tadi. 3 video yang nge-spamin di box squishy yang sama ya guys, soalnya ya nggak tahu lagi suka banget di box ini. Tiba-tiba nggak bosen gitu loh sama box ini. Biasa kan suka bosen gitu, tapi enggak. Malah bosen sama box-box saya belum ya guys, makanya pengen jual-jualin tadi ya bilang. Tapi mah itu bentaran doang, ntar juga yang nggak bosen lagi guys. Lagi bosen gitu tuh gara-gara lagi bad mood gitu dari tadi pagi, dari malam sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah deh, Yummy Bear udah berkurang satu gitu, karena sebenarnya box ini juga tuh udah penuh gitu loh, karena kan pasti itu ada nambah satu Yummy Bear yang ini, jadi dia tuh kayak kepenuhan gitu, jadi kalau misalnya kurangin satu dia kembali pas lagi gitu loh guys. Ini gila enak banget teksturnya, ini uangnya juga enak banget guys. Sekarang lebih pilih cream candy atau belum nih? Sebenarnya pilih cream candy, cuma karena dia nggak produksi Yummy Bear lagi, jadi udahlah. Hai guys, selamat siang semuanya. Jadi tadi pagi gak nge-spam, terus tadi malam gak nge-spam nih. Kasih tau satu-satu. Misal tadi malam itu ada pergi makan malam tiba-tiba, dan benar-benar tiba-tiba dari jam 5:30 gitu, jadi nggak sempet buat pre-spam. Sampai mana tadi, terus ya udah nggak bisa nge-spam dong, gara-gara belum sempat buat pre-spam juga, dia baru langsung pergi gitu. Karena pulangnya malam banget guys, dan ya bangunnya juga guys siangan. Sebenarnya enggak, bangun kayak biasa, cuman kayak capek banget guys, jadi kayak ya udah deh, nggak nge-spam dulu tadi pagi. Nge-spamnya siang-siang gini deh. You know, gak nyaman deh pakai fake nails yang lain, jadi ya udah deh pakai fake nails yang ini lagi aja dulu. Karena susah banget guys nyari yang nyaman, terus nyari yang gimana ya, yang cocokan gitu deh. Yang banyak kalian bilang yang warna ungu yang bagus itu, yang kepanjangan itu tiap dipakein walaupun lemnya segede apapun itu, serakat apapun itu tetap copot karena kepanjangan. Hai guys, masih dengan Pelikan di sini. Jadi aku tuh habis ngepackin 2 squishy ini. Ini tuh ngepackinnya benar-benar kayak ketat banget, kayak protokol. Nggak bercanda. Ini tuh benar-benar ketat banget di badannya. Dan aku kayak proud of myself gitu, karena kapan lagi aku bisa seniat ini buat nge-crisp 2 squishy. Anyway, yang ketat juga ini juga squishy-nya ketat banget, aku nge-crisp pack-nya. Karena emang enakan di squishy kalau ketat gitu loh. Sejauh ini baru squishy itu sih yang ketat-ketat gitu, tapi kayak enak gitu loh dilihatnya, makanya aku kayak nge-crisp pack-nya agak ketat gitu. Dulu aku beneran kayak nggak bisa nge-crisp pack kayak gitu, nggak tahu kenapa. Sampai dulu tuh aku rajin banget buat nanya-nanya ke orang, ini gimana sih caranya biar bisa nge-crisp pack ketat gitu. Cuman sekarang aku udah jago, jadi aku udah nggak perlu nge-crisp pack nanya-nanya ke orang lagi. Jadi aku bener-bener ngikutin kayak squishy lain gimana sih caranya biar ketat gitu. Ternyata ngabisin banyak solatip ya guys, sama lekukan gitu kalau mau kayak gini. Tapi karena hasilnya jadi enak di squish, jadi nggak apa-apa. Hai guys, masih dengan Pelikan di sini. Berdua aku pengen cerita, beberapa hari yang lalu itu aku kan ke dokter gigi. Dan kayak dokter tuh nyaranin aku buat pakai behel kan, dan mama aku juga setuju karena emang aku juga nggak enak karena gigi aku emang miring gitu, ada beberapa yang miring. Terus akhirnya aku memutuskan untuk konsul sekali lagi ke dokter ortodontinya, dokter khusus behel gigi gitu. Tapi aku bakal konsul kedua kali minggu depan hari Selasa, jadi kayak ya udah aku harus bersabar sampai aku dapet keputusan final antara pakai behel atau enggaknya tuh dari dokter konsul terakhir ini. Nah, yang jadi problem adalah pakai behel itu kan lumayan mahal kan, apalagi harus konsul tiap bulan gitu. Nah, itu tuh nggak bisa ditanggung asuransi, jadi kayak harus bayar pakai duit pribadi.
Dan jujur emang ternyata behel mahal banget ya, dan aku baru tahu sekarang. Soalnya keluarga aku tuh emang jarang banget ada yang pakai behel. Kalaupun ada, itu pasti cuma 1 orang atau 2 orang doang. Dan aku baru sadar behel ternyata mahal banget. Bye. Oke, lanjut. Jadi mereka ini waktu pas mau pulang itu dijemput sama Bu Len, bilang aja Bu Len lah ya. Bu Len itu kayak yang jaga mamaku pas kecil. Nah, jadi pas mereka pulang kan jalan kaki nih. Nah, mereka tuh ngelewatin satu rumah yang kayak rumahnya tuh nggak kosong sih, cuman kayak gelap gitu lah ya. Nah, mamaku tuh bilang nggak tahu kenapa setiap pulang les itu mamaku tuh selalu aja ngeliat ke rumah itu gitu. Nah, jadi pas pulang itu nggak tahu kayak nggak sengaja banget kan mereka berempat nih, sama aku, adiknya sama Bu Len. Nah, mereka tuh jalan barengan. Terus pas sampai di depan rumah itu, rumah satu ini, kayak bener-bener tiba-tiba banget mereka berempat itu ngeliatnya samaan ke rumah itu. Dan di depan rumah itu ada sosok cewek, dia lagi duduk gitu. Mukanya nggak kelihatan guys. Jadi kayak cuman kelihatan dia tuh putih-putih terus rambutnya panjang. Terus habis itu mereka kabur guys karena ketakutan. Oke, lanjut next part. Oke, jadi ini horror story part 3 dan kali ini ceritanya beda. Ini tuh dialamin oleh papa aku. Jadi ceritanya waktu itu papa aku sama kakek aku lagi nginep di salah satu hotel dan hotelnya itu tempat tidurnya itu kayak gini guys nih. Jadi bisa atas bisa tarik bawah. Tapi ini kan nggak bisa narik ya, tapi hotelnya itu bisa narik bawah gitulah pokoknya, tau lah ya. Jadi papa aku tuh tidur di atas dan kakek aku tuh tidur di kasur yang bawah. Terus pas malam-malam itu kayak sekitaran tengah malam lah pokoknya. Papa aku tuh kayak teriak-teriak gitu, kayak bilang gini, Pak tolong gitu. Pak itu, papa aku tuh manggil ke kakek aku, panggilnya Pa gitu. Itu ada kayak sosok gede banget, hitam dan matanya merah. Dia tuh ngecekek papa aku gitu guys. Nah, di situ kan kayak histeris gitu kan papa aku. Nah, tapi kayaknya itu kejadiannya di dalam pikiran papa aku sendiri. Terus besoknya kayak aku nggak berani, jadi kakek aku yang tidur di atas, di kasur atas, dan papaku tidur di kasur bawah. Lanjut next part. Oke, setelah itu kan tidurannya tuh posisinya ganti nih. Papa aku tidur di bawah dan kakek aku tidur di kasur atas. Tapi ternyata nggak kejadian apa-apa gitu. Nggak ngerti juga kenapa, cuman ya gitu. Oke, kejadian selanjutnya ini dialamin oleh mama aku lagi. Jadi waktu itu ini tuh mama aku lagi kayak lagi kuliah atau lagi kerja. Dan buat yang nggak tahu, mama papa aku itu pekerjaannya rada-rada berhubungan sama setan juga ya guys. Enggak, tapi bukan dukun sih, tapi kayak ya pokoknya gitulah. Bukan berhubungan sama setan ya guys, maksudnya tempat kerjanya tuh kadang ada setannya gitu. Jadi mama aku tuh bukan disuruh sih, kayak kan nginep tuh. Nah, jadi mama aku tuh disuruh tidur di kamar paling atas kalau nggak salah, di lantai paling atas, dan di situ tuh biasanya untuk pasien. Tapi kayak bener-bener di situ tuh lagi nggak ada pasien, jadi kayak cuma mama aku sendiri yang tidur di kamar atas itu. Itu bener-bener sepi dan super gelap banget. Cuma mama aku tuh kayak rada nggak takut juga ya guys, mungkin sama hantu, nggak ngerti juga, atau mungkin udah kebiasa nggak ngerti. Nah terus lanjut. Oke, jadi ini lanjutannya. Nah terus pas mama aku malam-malam tidur di kamar itu, pas tengah malam tuh mama aku kebangun tiba-tiba, dan jadi posisinya mama aku tuh tidur tapi hadap ke kanan gitu guys. Dan mama aku tuh ngerasain kalau misalnya ada yang duduk di di kasurnya gitu. Kalau ada orang duduk di kasur itu kan kerasa kan kasurnya kayak ya gitulah. Kayak kerasa banget kayak ada yang duduk di samping kasurnya. Kok di samping kasur, maksudnya di ujung-ujung kasur lah. Pokoknya di sampingnya gitulah. Jadi kan posisinya mama aku tuh kan di lantai itu sendiri, dan di kamar itu juga sendiri, dan kamarnya tuh gede banget guys. Jadi mama aku kayak kan maksudnya hantu itu kan harus kita lawan ya guys. Setan guys, bukan hantu ya, mohon maaf. Jadi mama aku kayak bilang Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu mama aku balik ke sampingnya, ngeliat kayak itu siapa yang duduk gitu kan. Ternyata nggak ada orang guys. Jadi ya begitulah. Oke, ini cerita terakhir. Kejadiannya papa aku yang ngalamin. Ini ceritanya beberapa cerita pendek, dan sebenarnya hantunya bukan yang hantu gimana, cuman ya tetap horor kan ya. Lanjut next part ya guys, buat last part. Oke, jadi ini last part. Jadi ini kejadiannya waktu papa aku tuh masih kuliah ambil spesialis. Jadi ceritanya papa aku tuh lagi capek banget, super capek banget, dan papa aku tuh lagi jaga. Jadi karena udah capek, super capek banget ya, kalau misalnya udah capek banget kan ya udah lah ya, jadi tidur di salah satu ruangan. Pas papa aku lagi tidur, di dalam pikiran papa aku tuh kayak ada yang banting-banting pintu, abis itu gedor-gedor pintu gitu, bukan banting-banting pintu ya, kayak ya pokoknya pintunya digedor-gedor gitu kan, kayak meja diketok-ketok gitu, tapi kayak gede banget. Terus ada yang
bilang di situ kayak disuruh keluar gitu dari ruangan itu, karena itu ruangan dia tuh nggak tahu siapa ya. Tapi kata papa aku itu diganggunya dalam pikiran papa aku gitu. Tapi karena udah capek banget, papa aku kayak bilang udahlah nggak usah ganggu, orang capek gitu kan. Jadi karena udah nggak sanggup karena makin diganggu, akhirnya papa aku bangun dan keluar tidur di mobil. Jadi segitu aja sih cerita horornya. Sorry banget kalau misalnya nggak seru atau gimana, soalnya emang begitu ceritanya. I've been running from it, tired of running from it.